Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita boleh kembali disatukan, dipertemukan di dalam hadirat Tuhan. Meskipun kita masih beribadah secara online, di tempat kita masing-masing, kita terbatas dalam jarak, tetapi kita percaya di dalam hadirat Tuhan, kita boleh disatukan. Dan pagi hari ini, kita akan bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kita akan datang bersama-sama menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kita atas kebaikan dan karunia Tuhan. Bapak Ibu, mari pagi hari ini kita datang bersama-sama. Kita akan nyatakan bahwa sungguh Engkau Allah kami yang dahsyat. Engkau yang akan kami sembah Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Yesus. Biarlah pagi hari ini hanya nama-Mu yang kami tinggikan dan kami muliakan Tuhan. Sampai bumi berlalu pun kami akan tetap menyembah-Mu. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Sungguh Engkau yang terdahsyat Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku,
pencipta Kami akan memuji segala Engkau. yang Kami akan memuliakan nama-Mu selamanya. dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu. Sungguh kasih setiamu Tuhan. Tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, Hanya Engkau yang ku sembah. ku sembah Engkau Yesus. Hanya Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Selamanya Kau tetap Allahku. Yesus, Kami angkat hati kami memuji nama-Mu Tuhan. yang kami sembah, Yesus yang Tuhan. kami Nyatakan kebesaran, keagungan, sebab Engkau besar. yang layak Teruslah nama-Mu ditinggikan, Kau yang layak dimuliakan. Hati kami bersyukur Hanya nama-Mu Yesus Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan nama-Mu Tuhan. Biar semua yang bernafas memuji-Mu, mengagungkan nama-Mu. Oh Yesus, Yesus yang layak disembah. Oh Yesus yang layak ditinggikan. Haleluya. urapi setiap kami Tuhan. Haleluya. Dan hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan dan
dimuliakan. Kau yang layak disembah Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Selamanya Kau tetap Allah, dan ku katakan Kau tetap Allah. Haleluya. selamanya Kau Allahku, selamanya Kau juru selamat dalam Amin. hidup kami Tuhan. Biarlah kami memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu saja. Amin. Biarlah seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan, dan hadirat-Mu Kau nyatakan di tengah-tengah kami Amin. saat ini. Terima kasih Bapa, kami akan mulai ibadah kami hari ini di dalam nama Dalam Tuhan nama kami Tuhan Yesus Yesus. Kristus. Semua yang percaya katakan Amin. amin. Mari bersama-sama memuji Tuhan. Kita beri yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sebab nama Tuhan berkuasa atas hidup kita. Amin. Adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi, tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu, bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Nama-Mu dahsyat Tuhan atas hidup kami. Mari sama-sama katakan. Langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi, tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu, bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar, nama-Mu mulia, nama-Mu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona,
paling dahsyat di atas segala nama Tuhan. Dan namanya yang terdahsyat, yang sanggup memulihkan hati kita, Amin. sanggup menolong setiap hidup kita. Dan pagi hari ini kita akan datang lebih lagi. Kita akan bersama-sama nyatakan bahwa Dialah penolong kita yang setia. Dalam setiap musim hidup kita, Dia Tuhan yang selalu menjaga kita, menolong setiap langkah kita. Terima kasih Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari katakan dengan segenap hati. Saat ku berjalan, Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu menerangi jalanku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kembali lagi kita akan
membahas kebenaran firman yang berkaitan dengan kekayaan, yaitu konsep kekayaan kerajaan Allah. Kali ini adalah bagian yang keempat, karena saya ingin seluruh jemaat memahami apa yang tertulis dalam Alkitab yang saya sampaikan, ya, supaya kita tahu bagaimana sebetulnya kekayaan yang Tuhan tulis, yang akan Tuhan janjikan diberikan kepada anak-anaknya ini bisa menerimanya atau dipercaya Tuhan. Nah, itulah sebabnya saya harapkan Bapak Ibu mengikuti. Ya, saya tahu kesibukan Bapak Ibu mengatur jadwal waktu sangat padat, tetapi kali ini saya mengharapkan Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik dan benar, sehingga akhirnya memahami konsepnya dan akhirnya dipercaya Tuhan kekayaan untuk kita kelola. Baik, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, terima kasih kembali kami boleh berjumpa dengan jemaat-Mu walaupun lewat online. Kali ini hamba akan melanjutkan apa yang sudah Tuhan taruh dalam hati dan sudah kami persiapkan lewat PowerPoint, kebenaran firman yang akan hamba sampaikan. Hamba membutuhkan hikmat akal budi yang dari Tuhan sendiri dan tentunya urapan bagi jemaat agar menangkap dan memahami akan isi hati-Mu, sehingga akhirnya jemaat boleh mengetahui sesungguhnya Engkau adalah Allah yang sudah menyediakan segala sesuatu yang terbaik bagi anak-anaknya ketika anak-anaknya hidup dalam ketaatan. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan mengurapi jemaat yang mengikuti ibadah lewat online ini dengan urapan Roh Kudus, sehingga akhirnya boleh memahami seutuhnya apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan semua permohonan doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, kali ini saya akan menyampaikan konsep kekayaan kerajaannya atau kerajaan Allah bagian yang keempat. Nah, kali ini saya akan menyampaikan, menekankan tentang memahami arti kebebasan, kemerdekaan dalam keuangan. Jadi sebagai anak Tuhan, kita ini harus mengalami kebebasan atau kemerdekaan di dalam memiliki keuangan. Nah, artinya kalau kita belum bebas, masih kurang, ini ada sesuatu yang salah kan. Nah, sesuatu yang salah ini harusnya tidak terjadi. Kenapa bisa terjadi? Mari kita pelajari bersama konsepnya, supaya kita betul mengalami yang disebut kebebasan atau kemerdekaan di dalam kebutuhan hidup, khususnya dalam hal keuangan. Sesuai dengan janji Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 10 ayat 10b, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam kelimpahan. Dalam Yohanes pasal 10, A-nya jelas, iblis datang merusak dan membinasakan. Tetapi Yesus datang adalah untuk domba-dombanya. Kita ini digambarkan sebagai domba, gembalaan. Yesus sebagai gembala, kita sebagai domba. Nah, saya statusnya sebagai mentor saja atau pembimbing rohani saja. Tujuannya supaya hidup dalam kelimpahan. Nah, kata kelimpahan ini memang tidak bisa dibatasi hanya uang, tapi kelimpahan dalam sukacita, kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan dalam pemahaman kebenaran memang luas. Tetapi untuk kali ini saya akan membahas tentang keuangan. Jadi Tuhan merencanakan setiap kita, domba-domba gembalanya ini mengalami namanya kelimpahan dalam keuangan. Kalau tidak, ada sesuatu yang salah. Nah, sesuatu yang salah ini akan saya jelaskan di mana penyebabnya, apa sebabnya, ya. Yang kedua, kebebasan atau kemerdekaan dalam keuangan ini adalah bebas dari kehidupan yang wajar. Bebas menggunakan uang dalam kehidupan yang wajar. Kenapa? Kalau tidak wajar itu kan tidak ada batasnya. Jadi merdeka, ya, merdeka dari menggunakan uang secara wajar. Artinya kebutuhan hidup yang wajar. Sebab kalau kebutuhan hidup yang glamor, waduh, tidak ada batasnya itu.
Karena orang glamor itu kan kepingin yang terbaik sehingga menjadi selebriti gitu ya, terkenal, dibicarakan orang. Bukan itu. Ya, Alkitab tidak mengajarkan. Itulah sebabnya nanti dalam bagian yang lain saya akan mengajarkan bagaimana kita bisa dipercaya kekayaan yang besar. Kalau kita bisa mengelola. Nah, berarti kan perlu hikmat kebijaksanaan dalam menggunakan uang. Ya, jadi dalam hal ini yang saya ajarkan di sesi atau bagian keempat ini, saya mengajarkan kehidupan yang wajar. Nah, gereja juga membutuhkan kan. Kenapa gereja tidak bisa memenuhi kebutuhan yang wajar? Kalau mewah, ya jelas tidak ada batasannya itu. Kebutuhan gereja yang wajar, ya walaupun mungkin tidak semudah, harus susah payah, harus membujuk supaya jemaat ikut berkontribusi, memberi, membangun seperti yang sudah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu, membangun panti asuhan, setelah itu beli tanah sebelah gereja, setelah dibeli tanahnya, dibangun. Ini semua kan sebetulnya kebutuhan wajar. Berkontribusi bagi pengembangan gereja, eklesianya. Dan tentunya nanti mengembangkan kerajaan Allah. Artinya kita harus menjadi seorang pemberita Injil. Dalam bentuk apa? Itu ada tekniknya tersendiri, ya strateginya tersendiri. Saya tidak membahas itu. Tapi puji Tuhan, gereja kita ini bisa memenuhi kebutuhan wajarnya. Sehingga pembangunan panti selesai, pembelian tanah gedung sebelah selesai, kemudian dibangun sudah selesai, itu wajar. Nah, kalau tidak bisa, ada sesuatu yang salah. Apa penyebabnya? Nanti akan kita lihat, akan terungkap. Ya. Kemudian yang ketiga, ini yang terpenting, bebas atau merdeka dari ikatan uang, tidak diperbudak uang. Jadi kebutuhan wajar, tapi kalau memiliki tidak diperbudak. Ya, kita hanya menggunakan uang. Bukan uang mengatur kita, kita yang mengatur uang. Jadi bebas merdeka ini dari keikatan uang. Ya, sadar uang hanya alat untuk mencapai sesuatu. Ya, atau kebutuhan hidup. Ya, jadi ini yang akan saya bahas panjang lebar walaupun tidak sepadat yang seharusnya karena durasi waktu. Saya memperhitungkan durasi waktu supaya jemaat yang mengikuti ibadah online ini tidak keberatan dengan kuotanya. Ya, kecuali kalau gereja atau jemaat sudah punya wifi di rumah masing-masing. Ya. Jadi banyak fakta ya, banyak hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang segan membicarakan uang karena salah tafsir tentang uang. Yaitu mengatakan uang adalah akar segala kejahatan, sehingga susah ngomong. Ya menurut saya salah konsep, pemahamannya salah. Tidak ada gereja yang tidak butuh uang kan? Tidak ada jemaat yang tidak butuh uang. Betul kan? Kalau betul, kenapa tidak diajarkan? Nah itulah sebabnya saya didorong Roh Kudus untuk menyampaikan ini. Ya, supaya jemaat bisa menerima uang supaya bisa hidup wajar. Gereja menerima berkat uang adalah supaya gereja bisa tumbuh secara wajar. Kalau tidak, berarti belum bebas, belum merdeka dari kebutuhan yang wajar. Ya. Jadi ini pentingnya. Jadi bukan akar kejahatan itu adalah uang, salah. Cinta uang itu akar kejahatan, itu benar. Seperti yang ditulis dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, sedangkan Alkitab sendiri kan mengatakan susah payah tidak membuat engkau kaya, berkat Tuhan.
Nah, bagaimana berkat Tuhan bisa diberikan? Itu sudah saya sampaikan. Ya, di dalam mengalami kerajaan Allah bagian kelima atau bagian yang terakhir itu. Ya, kalau kita sendiri tidak melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan bisa memberkati? Ya. Jadi kalau orang tidak memahami yang berapa bagian yang pertama atau kedua tentang konsep kekayaan kerajaan Allah sudah saya sampaikan, ya. Jadi bagaimana orang bisa mendapatkan konsep ini lewat Alkitab, jelas itu. Jadi Alkitab ini mengajarkan bagaimana bisa mendapatkan kekayaan dengan konsep kerajaan Allah tentunya. Ya. Jadi yang salah itu bukan membicarakan uang, cinta uang itu yang salah. Nah, sehingga akhirnya istilahnya dalam bahasa sehari-hari sampai rela banting tulang untuk mencari uang. Sedangkan Alkitab kan tidak mengajarkan seperti itu. Alkitab jelas mengatakan susah payah tidak akan membuat engkau kaya, berkat Tuhan. Itu ditulis dalam Amsal 10 ayat 22, ya. Kemudian 1 Samuel 2 ayat 7 mengatakan sesungguhnya Tuhanlah yang membuat kaya dan miskin. Artinya semua hal yang berkaitan dengan uang atau kekayaan itu Tuhan sudah membicarakan. Nah, itulah sebabnya kali ini kita harus belajar tentang konsep kebebasan atau kemerdekaan di dalam keuangan hidup yang wajar. Kalau yang tidak wajar, tidak terbatas itu. Nah, Alkitab tidak mengajarkan itu, yaitu konsep dunia. Ya, jadi membuat orang ambisius, serakah, merasa diberkati. Kalau orang Kristen merasa diberkati kalau kaya. Jadi kalau tidak kaya merasa tidak diberkati. Itu sudah saya bahas bagian yang ketiga. Apakah ukuran kaya itu sebagai ukuran diberkati? Tidak. Nah, itulah sebabnya kita memahami kan, perlu belajar kan, supaya kita bisa memahami tentang kekayaan ini secara baik dan benar. Nah, kalau sudah tahu tentang konsep kekayaan secara baik dan benar, dipercaya pun tidak membuat kita jadi sombong, tetap rendah hati. Artinya apa? Rohaninya tumbuh dulu kan. Jadi kalau orang rohaninya belum tumbuh itu pasti sombong. Orang yang rohani tumbuh pasti rendah hati. Ya. Nah, mari kita melihat. Uang sebetulnya bukan akar segala kejahatan, tapi cinta uang. Sekali lagi, cinta uang itu menyebabkan menyimpang dari iman, ya, menggunakan segala cara, menghalalkan segala cara, itu jelas melanggar iman, ya, dan menyiksa diri dengan berbagai duka. Kenapa? Siang malam hanya memburu uang. Nah, sekarang kita masuk sisi baik dan sisi buruk mengenai uang. Ya, sisi baik, pepatah mengatakan uang itu seperti indera yang keenam. Tanpanya kita tidak dapat menggunakan kelima indera yang lain. Jadi tidak bisa maksimal. Ungkapan uang disamakan dengan panca indera ada benarnya. Sebab tanpa uang seseorang bisa hidup, tetapi tidak lengkap. Lengkapnya kalau ada uang, ya. Jadi karena ada banyak hal yang membuat hidup jadi lebih lengkap kalau punya uang. Nah, ini yang saya sampaikan supaya kita ini bisa memiliki uang, supaya hidup ini menjadi lengkap, ya, tidak menimbulkan konflik rumah tangga dan seterusnya. Tetapi sisi buruknya, uang itu memang bisa melengkapi kebutuhan, sehingga banyak orang rela melakukan apa saja, termasuk jual iman demi uang. Bahkan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani. Ya, hati nurani itu ya batin lah. Kenapa? Karena demi mendapatkan uang itu. Itulah sebabnya ada pepatah yang mengatakan, pepatah Alkitab ya, yang mengatakan Mamon adalah agama yang mempunyai paling banyak pengikutnya di dunia. Mamon ini berbicara tentang uang. Kenapa?
Karena menjadikan, termasuk orang percaya ini, menjadikan uang itu sebagai fokus hidup, tujuan hidup, dan utama. Sehingga ukuran-ukuran seseorang menghormati orang yang punya uang banyak dibandingkan yang tidak punya uang banyak. Ya, sampai Alkitab pun menyinggung, kalau ada orang pangkat, orang kaya, silakan duduk di belakang. Tapi kalau orang biasa, orang miskin, pakaian compang-camping, suruh duduk di belakang. Nah, itu sampai Alkitab mengungkapkan, berarti kan Tuhan tahu cara pandang hidup orang percaya itu sama seperti orang dunia. Ukurannya orang kaya atau orang miskin. Kalau orang kaya dihormati, orang miskin tidak dihormati. Sedangkan Amsal pun menjelaskan, ada satu situasi yang sangat memilukan. Karena ada satu kota diselamatkan karena hikmat yang diberikan orang miskin. Tetapi ketika kota itu diselamatkan, orang miskin itu tidak pernah diingat. Jadi artinya apa? Orang ini sungguh memberhalakan uang seperti mamon. Mamon itu seperti berhala begitu maksudnya. Jadi uang itu dianggap sebagai berhala. Jadi orang yang memiliki uang banyak itu dihormati. Orang yang tidak memiliki uang banyak tidak dihargai. Nah, ini konsep dunia dan Alkitab menyinggung berulang-ulang. Tujuannya jangan kita menganggap uang itu seperti berhala. Ya, meningkatkan status sosial secara umum yang iya, tapi jangan menganggap kalau sudah punya uang status sosialnya jadi naik. Ya, di mata Tuhan tidak. Ya, oleh sebab itu memberhalakan uang itu sangat buruk. Ya, jadi mari kita hargai sesama kita, bukan karena status sosial punya uang atau tidak punya uang, tapi kehidupan rohaninya. Ya, kalau kehidupan rohaninya tidak tumbuh, ya abaikan saja. Ya, karena itu biasa malah ngerepoti. Kalau rohaninya tumbuh, itu kan mau berkontribusi apa saja. Ya, saya pernah cerita kan, ada seorang direktur perusahaan, kenal Tuhan. Karena cintanya, seorang direktur itu sampai menawarkan diri untuk melayani tukang sapu di dalam gerejanya. Pendetanya ngomong, kami sudah punya, koster itu sudah punya. Apa saja saya mau. Ya kamu jadi asir aja lah penyambut jemaat. Itu adalah gambaran orang yang mengenal Tuhan dengan baik itu rendah hati. Jadi tidak meninggikan atau menonjolkan statusnya sebagai direktur sebuah perusahaan. Nah, orang seperti itu pasti dikasih ya. Tetapi orang yang tinggi hati, ya sudah salah tidak mau ngaku salah. Itu kan orang tinggi hati, tidak rendah hati. Nah, orang seperti itu tidak ada temannya. Ngatur dan tidak mau diatur. Mana ada teman seperti itu? Ya. Jadi mari kita berubah cara pandang tentang uang itu. Jangan kita anggap orang yang status sosialnya tinggi itu kalau punya uang, sehingga perlu dihormati. Tidak. Tapi orang rendah hati yang rohaninya tumbuh, itu yang patut dihormati, dihargai. Ya, jadi jangan menggunakan uang ini sebagai berhala. Ukurannya adalah uang. Ya, hanya kebutuhan wajar saja. Selanjutnya, kita melihat kata-kata bijak. Henry Fielding mengatakan begini, seorang mau melakukan apa saja demi mendapatkan uang. Jika Anda menjadikan uang sebagai Tuhan, maka uang itu akan menghancurkan hidupmu seperti iblis. Ini seorang yang punya wawasan pengetahuan dan tentunya pengalaman hidup. Dia menganggap ya kalau kita menjadikan uang itu Tuhan, sehingga rela menjilat, ya, itu kamu akan binasa. Karena uang itu akan berlaku sebagai iblis. Iblis kan datang merusak, membinasakan. Tuhan datang untuk hidup dan hidup dalam kelimpahan. Yang kedua, Santo Bernard, itu jelas salah satu uskup yang mengatakan
Orang yang menghalalkan uang itu akan menemukan keputusasaan. Orang yang mencari kekayaan lebih dulu ketimbang mencari Tuhan akan menemukan jalan keputusasaan yang tidak berujung. Ya, saya gembala sidang di gereja ini kurang lebih 17 tahun. Ya, bulan Januari yang akan datang 18 tahun. Saya selama ini mengajarkan tentang kehidupan yang benar, rohani. Saya terus terang aja menekankan rohani, karena saya tahu rohani tumbuh pasti akan Tuhan berkati. Ya, karena itu rohani tumbuh buah dari ketaatan firman. Jadi kalau rohani tidak tumbuh, itu artinya jemaat tidak taat firman kan. Karena ukuran Tuhan itu adalah kedewasaan. Kedewasaan bukan lamanya. Jadi orang Kristen tidak melakukan firman itu baru dewasa di mata Tuhan. Saya pun menilai sama. Tetapi kali ini menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, Roh Kudus jelas sekali. Saat teduh, waktu pagi, waktu malam berdoa itu jelas Tuhan mengajarkan, sampaikan. Supaya jemaat itu bisa mengalami yang namanya sejahtera karena tidak kekurangan uang secara wajar. Ya, jadi saya sampaikan, dua tokoh yang memiliki peribahasa yang bagus ini menjelaskan. Yang pertama, jangan jadikan uang itu sebagai Tuhan. Karena uang itu akan menjadi iblis menghancurkan hidupmu. Yang kedua mengatakan, jangan mengejar uang dibandingkan mengejar kebenaran hidup. Nah, jadi mengejarlah kebenaran hidup, baru berkat datang. Itu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sekarang saya masuk ke intinya. Hanya memikirkan uang tidak mungkin bisa melayani Tuhan. Percaya enggak? Nanti saya jelaskan contohnya. Sempitas pernyataan ini aneh, tetapi fakta. Lukas 16 ayat 13 menjelaskan. Seorang tidak bisa mengabdi dua tuan. Jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan mamon sekaligus. Ya, firman Tuhan dalam Lukas 16 ayat 13 ini kan menjelaskan tentang mamon. Tentunya Lukas 16 ayat 1 sampai 9-nya menjelaskan. Jadi Tuhan itu menceritakan tentang seorang bendara. Bendara itu menggunakan uang menurut seliranya dia. Maka tuannya berencana untuk mengganti. Bendaranya takut. Waduh, kalau saya diganti, saya tidak bisa bekerja dengan keras. Karena selama ini saya hanya pegang ballpoint saja di belakang meja. Terus gimana? Maka bendara ini dengan tepat dan bijaksana, maka dia menggunakan kekayaannya untuk memberkati orang-orang. Ya, sehingga tuannya melihat, nah bendara ini benar. Dia menggunakan uang secara bijaksana. Nah, uang di situ disebut mamon. Tetapi dalam Lukas 16 ayat 13 ini menjelaskan kita tidak bisa bertuhankan ya uang sama Tuhan. Pasti mendua hati, pasti membenci satu, mengasihi yang lain. Contohnya, dulu pelayanan. Sekarang suruh pelayan tidak mau. Kenapa? Sedang repot. Saya sedang cari kerjaan. Besok ya, saya kerjaan ini sudah mapan, baru pelayanan. Nah, berarti mana yang prioritasnya? Pelayanan atau uang? Ya, ini bukan nyindir tapi fakta. Ketika pemuda pelayanan, begitu menikah tidak pernah pelayanan. Kenapa? Repot. Yang wanita repot, ngomong anak. Repot. Nah, dari sini kita melihat pelayanan ternyata bukan fokus menyenangkan hati Tuhan, tapi pelayanan dengan motivasi yang lain. Tidak boleh seperti itu. Ya, kita harus tahu
bahwa pelayanan itu adalah satu kehormatan. Kenapa? Karena kita sedang melayani Allah pencipta langit bumi serta seisinya. Ini kan kehormatan. Ya, kalau kita punya presiden misalnya, Presiden Jokowi, kemudian saya dipanggil untuk menjadi supirnya, ini kehormatan jadi supirnya Pak Presiden. Jadi kalau kita ini melayani Tuhan dan pekerjaannya, itu ada kehormatan, bukan beban. Nah, konsep ini harus kita pahami dengan baik dan benar, maka Tuhan akan menilai pelayanan kita ini dengan tulus atau terpaksa karena sudah dijadwal oleh koordinator. Bahkan kadang-kadang sudah dijadwal aja lupa sampai diingatkan berulang-ulang. Nah, ini kan menunjukkan tidak segenap hati melayani pekerjaan Tuhan. Harusnya melayani Tuhan dengan segenap hati dan akal budi, ingin memberi yang terbaik. Perlu Bapak Ibu tahu, semua yang kita lakukan itu dicatat dalam buku kehidupan kita. Ada penghargaan enggak? Pasti ada dong. Nah mungkin Tuhan tidak menghargai, dunia aja menghargai. Ya pegawai biasa, akhirnya menjadi supervisor, akhirnya menjadi manajer, akhirnya menjadi direktur. Masa dunia melakukan itu, Tuhan tidak melakukan? Ya, jadi melayani itu bukan karena kalau ada waktu, memberi waktu. Nah, konsep ini kan harus dewasa rohani. Kalau tidak dewasa rohani, sekedar ikut kumpul, ikut seneng, ketemu temennya, iso ya percuma. Itu tidak ada rewardnya, tidak ada penghargaannya. Jadi kita melayani Tuhan karena mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan tidak dipaksakan, itu dengan kerelaan. Karena Tuhan tidak pernah memaksa anaknya untuk mengasihinya. Tapi Tuhan sudah menaruh benih kasih itu dalam hati sejak kita mengasihi Tuhan. Di dalam Roma pasal 5 ayat 5 itu jelas mengatakan Tuhan memberikan kasih di dalam hati orang percaya. Nah, tujuan kasihnya itu berkembang supaya kasih yang berkembang itu bisa mengasihi Tuhan. Jadi kalau kasihnya tidak berkembang, tidak bisa mengasihi Tuhan. Tidak peduli dia berapa tahun sudah jadi anak Tuhan. Kenapa? Karena tidak melakukan firman. Orang yang melakukan firman itu kasihnya kepada Tuhan itu makin hari makin meningkat. Dan menyadari pelayanan itu adalah satu kehormatan. Karena melayani raja di atas segala raja. Dan Tuhan memberi reward atau penghargaan. Dunia aja menghargai, masa Tuhan tidak menghargai? Ya. Jadi kita tidak bisa mentuankan dua, ya Tuhan dan uang. Tapi Tuhan prioritas, uang hanya sebagai alat saja. Jangan dikuasai uang. Ya, di sini harus jelas dulu. Baik. Tidak boleh hanya memikirkan uang, bukan berarti tidak boleh berpikir tentang uang. Ya. Jadi pagi siang malam hanya duit saja, tidak. Bukan berarti tidak boleh memikirkan duit, boleh, harus. Apalagi kalau sudah berkeluarga harus bertanggung jawab dong. Bagaimana mendapatkan uang untuk kebutuhan kesejahteraan keluarganya. Ya, jadi kita bukan dilarang untuk memikirkan uang, boleh. Yang dilarang adalah menjadikan uang pusat hidup. Ini bukan dari jemaat ya, jadi saya tidak mengatakan jemaat. Ini jemaat lain yang mengatakan pelayanan, opo iso wareg. Nah, ini jemaat lain ya, bukan jemaat kita. Opo pelayan kita iso wareg? Nah, ora geledit kan ya ora iso wareg. Ini jemaat lain ya, bukan jemaat kita. Sehingga tidak mau pelayanan, karena yang dia butuhkan uang. Dia tidak tahu bahwa Tuhan itulah sumber berkat. Kalau Tuhan membuka, tidak ada yang bisa, kalau Tuhan menutup, tidak ada yang buka. Tapi kalau Tuhan buka, tidak ada
institusi apapun yang bisa menutup berkat Tuhan. Nah, berarti kan belum dewasa kan, sehingga mengatakan seperti itu. Ya, jadi jangan jadikan uang itu pusat hidup. Tuhanlah pusat hidup kita. Amin. Ya. Oleh sebab itu jangan uang dijadikan sebagai tuan, karena uang adalah tuan yang buruk. Tetapi uang jadikan sebagai pelayan, karena uang itu pelayan yang baik. Ya, jadi jangan jadikan uang itu sebagai tuan, itu ya, atau juragan nih, jangan, pelayan. Ya, sebab uang itu adalah pelayan yang baik. Bisa kita manfaatkan dan kita gunakan untuk banyak hal. Memang uang itu butuh. Ya, itulah sebabnya gereja juga butuh uang untuk hidup yang wajar. Nah, sekarang bagaimana mengalami kemerdekaan keuangan? Yang pertama, ini kuncinya, menerima. Ya, bagaimana mengalami kemerdekaan keuangan? Harus menerima uang dulu dong. Ya. Tetapi harus memiliki kesadaran segala yang ada di dalam tangannya itu pemberian Tuhan. Ya. Kemudian langkah berikutnya mengusahakan apa yang diterima dengan bijaksana, ya, agar bisa dipercaya lebih besar lagi. Nah, dalam hal ini sudah saya ajarkan, kembalikan milik Tuhan, ya, persepuluhan itu hak yang dituntut Tuhan untuk orang Lewi atau full timer. Jangan melihat full timernya sudah punya sepeda motor, saya belum punya. Ya, itu namanya memberi berdasarkan manusia. Tuhan minta apa? Lakukan aja. Nah, banyak kesaksian tentang hal ini, tentang memberikan persepuluhan itu. Ada orang yang menghormati Tuhan, tetapi bingung menggunakan, mengembalikan milik Tuhan. Kalau misalnya pegawai negeri itu jelaskan. Ya, tetapi kalau perusahaan kan harus dipotong gaji karyawan, listrik, dan seterusnya. Kemudian usaha toko misalnya itu kan dipotong dulu itu termasuk bagian dari usaha itu. Kemudian bersihnya itu baru diberikan. Nah, pertanyaan bersihnya itu bagaimana, Pak? Misalnya benda ini untungnya bisa 10%, benda ini untungnya hanya 2%. Gimana caranya, Pak? Supaya bisa mengembalikan persepuluhan dengan baik dan benar. Gampang, ini teori saya. Karena saya pernah ditanyai orang, Pak gimana ini kalau usaha toko saya barangnya ini bisa untung 10%, barang ini hanya 2%. Gampang, kamu hidupnya 1 bulan itu berapa? Itu aja yang dicatat. Kalau misalnya 1 bulan kamu bisa hidup usaha toko misalnya 1 juta, berarti 10% dari kehidupanmu. Oh, nek gitu gampang ya. Iya toh. Yang penting niatnya itu loh mengembalikan. Ya kalau 100.000 masih bisa. Kalau untungmu 1 miliar, kembalikan 100 juta, gimana? Dari situ tahu kan hatinya sebetulnya kan tidak mau mengembalikan milik Tuhan. Wah gampang Pak, nek gitu. Saya penghasilan gini kebutuhan hidup 10 sampai 15 juta. Berarti saya mengembalikan persepuluhan 1 juta sampai 1,5 juta. Iya, tapi waktu kamu beli mobil seharga 500 juta, berarti persepuluhan 50 juta. Itu cara menghitung wajar. Jadi niat hati itu yang utama. Setelah itu baru menabur. Ya, masa bisa beli mobil seharga 500 juta kalau perpuluhannya 1 juta saja. Itu artinya kan belum mengembalikan milik Tuhan. Jadi Tuhan itu toleransi, tapi Tuhan juga menilai nih memang rohaninya belum tumbuh ya enggak rela dong memberikan 50 jutanya itu. Ya ini gambaran saja.
Nah, sekarang saya mau saksi ini. Ada generasi muda, saya tidak sebutkan laki atau perempuan, pokoknya generasi muda. Kerja di kota besar, penghasilnya sekian, ya, tidak sebut angkanya. Kemudian karena situasi yang sulit, ya, sulitnya saya tidak akan menceritakan detail. Kalau saya ceritakan detail, konangan, oh ini orang itu, gitu ya. Pokoknya di kota besar. Ketika pulang, dia tanya, Pak, saya pulang ini karena situasi di kota besar itu seperti ini, oke lah. Udah lamar aja. Kamu kepinginnya apa? Tetap bidang akuntansi. Baik, lamar aja ke situ. Ketika lamar, Pak, saya kan ditanyai gajinya. Iya, gajinya sama seperti di kota besar. Loh Pak, di kota kecil ya Pak? Udahlah, percaya aja lah. Karena kamu setia dalam mengembalikan persepuluhan selama ini. Dan betul, ngelamar di kota kecil, gajinya langsung diterima. Dan yang luar biasa, anak muda ini, saya tidak sebutkan laki atau perempuan ya. Gaji pertama diberikan kepada gereja, saya menerimanya. Kemudian saya serahkan kepada bendahara gereja. Jadi dia mau mengembalikan namanya penghasilan pertama. Hari ini diberkati Tuhan luar biasa. Jadi Tuhan itu tidak pernah mau utang. Setiap anaknya yang mengasihi Tuhan dan memberi yang terbaik, Tuhan juga memberi yang terbaik. Nah, ceritanya sampai di situ ya. Kalau terus-terus nanti konangan siapa orangnya. Kemudian memberi. Uang yang Tuhan percayakan merupakan ujian iman. Ya, kita mendapatkan berkat uang, itu adalah ujian iman. Tadi sudah saya gambarkan, mengembalikan persepuluhan itu gimana. Karena saya barangnya macam-macam, ada yang untung sekian, kan susah ngitungnya. Ya gampang aja, kebutuhan hidupmu sebulan berapa. Dan 10% dari kebutuhan hidupmu itu, anggap itu sebagai persepuluhan. Tapi kalau kamu beli rumah, seharga 1 miliar, kamu harus mengembalikan persepuluhan 100 juta. Nah itu masalahnya kan banyak orang tidak rela kan. Ya tidak apa-apa, Tuhan tidak butuh uang. Tuhan hanya melihat ketaatan, kesetiaan kita untuk melakukan bagian yang Tuhan mau. Baru bisa Tuhan percayakan. Jadi memberi yang Tuhan percayakan merupakan ujian 4. Langkah mengalami terobosan dalam keuangan adalah pengertian memberi secara benar. Dalam hal ini Tuhan tidak pernah memaksa, hanya berdasarkan sukarela. Ya, sakrelane, ya, nek relone ya. Iya, Tuhan ngasih ya. Iya, itu ditulis dengan dalam Lukas 6 ayat 36 sampai 38. Ukuran yang kamu pakai akan kuukurkan padamu. Ya, saya pernah khotbah di gereja gini, ada yang tersinggung marah-marah. Ya gimana nih, tidak jelas itu kan ya tidak mudeng kan. Ya sekarang kita memberikan tukang parkir berapa? Mosok persembahan kolektor kan podo sama tukang parkir. Ukuran itu akan diukurkan kepada kita. Itu aja firman Tuhan. Jadi memberikan dengan sukacita dan yang terbaik atau sekedarnya. Kalau sekedarnya, Tuhan memberikan sekedarnya, jangan marah dong. Yang ketiga, mengelola. Ini tahap yang terpenting, krusial. Tahap ini menunjukkan seorang memiliki keahlian mengelola kekayaan. Agar ketika berkat melimpah, tidak membuatnya jatuh dalam dosa. Jadi apa itu? Mengelola keuangan dengan baik dan benar adalah kita tahu. Saya memberi contoh sederhana saja, supaya kita bisa memahami dengan baik dan benar. Kalau saya mendapatkan 1 triliun, itu artinya 1.000 juta. Jelas 100 jutanya saya kembalikan sebagai persepuluhan dan dikirim ke sinode 100 miliar. Yang 900 miliar apa? Saya belum punya rumah, saya beli rumah 1 miliar. Yang 889 miliar untuk apa? Saya berikan anak saya jasmani dan tentunya anak rohani. Anak rohani ya dipikir belum punya rumah, belikan rumah.
satu-satu. Cukup kan? Nah, taruh kata itu 100 miliar. Berarti kan masih 800 miliar. Untuk apa 800 miliar? Saya akan memikirkan rekan sekerja saya di pedesaan yang sampai hari ini belum punya gereja, gedung gereja maksudnya. Sudah punya gereja tapi belum punya rumah pasturi. Saya pasti memberikan mereka kan. Itu artinya saya pengelola yang baik. Kalau bisa dikelola 1 triliun itu dengan baik, Tuhan akan mempercayakan 10 triliun tidak akan salah. Karena saya menggunakan dengan baik. Jadi sangat krusial untuk memahami tentang mengelola ini dengan baik dan benar. Sebab kalau kita dapat 1 triliun beli pesawat, beli kapal pesiar, koleksi mobil 1 gudang, ya tidak mungkin dipercaya lagi karena tidak tahu mengelola. Jadi pemahaman mengelola itu dengan baik dan benar. Lah Pak, kalau seperti apa syaratnya? Ya ada syaratnya dong. Tekniknya tidak akan saya jelaskan, tapi saya sudah punya perencanaan bagaimana orang itu seperti itu. Ya, teman-teman di daerah yang terpencil, gimana mereka bisa mendapatkan penghasilan? Pikirkan daerah terpencil itu bisa menghasilkan uang, caranya bagaimana? Misalnya menjadi tempat destinasi wisata, apa yang dibangun? Dibangun semua. Cara mengelolanya karyawan seperti apa? Cara kerjanya seperti apa? Jam kerjanya apa? Nanti sanksinya seperti apa? Dipikirkan semua. Saya sudah melakukan itu. Nah, maksud saya ceritakan di sini kan jelas enggak. Jadi artinya kalau kita ini bisa mengelola ngimpi, ya enggak salah kan, ngimpi enggak bayar. Tetapi masalahnya ngimpinya itu realistis enggak. Kalau realistis pasti Tuhan melihat ini bisa dipercaya. Jadi kalau kita ini mimpi kan enggak bayar kan. Tetapi kan bukan untuk diri sendiri. Tadi sudah saya jelaskan gambaran 1 triliun itu. Kan beli rumah 1 miliar kan sudah mewah kan. Oh, mati aja enggak bawa. Mosok beli rumah dengan lapisan emas. Ikut-ikutan seperti sultan-sultan gitu ya. Enggak toh. Anak Tuhan kan punya wawasan lebih jauh. Hidup ini kan pagi bisa ada, sore belum tentu ada. Hidup ini kan seperti uap. Yakobus menjelaskan itu. Mau seakan bangun kerajaan di bumi, yang bangun itu kerajaan di surga. Ya. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa mengalami kemerdekaan uang atau kebebasan dalam keuangan. Yang pertama, menerima dengan kesadaran. Itu semua adalah berkat Tuhan. Ya, susah payah tidak akan membuat kita kaya. Alkitab yang memberi. Kemudian memberi, ya tekniknya sudah saya jelaskan panjang lebar. Bagaimana persepuluhan, bagaimana dengan gaji dan seterusnya. Ya, kalau kita punya usaha, kan bayar listrik, karyawan atau nyewa gedung, itu kan diperhitungkan semua. Kalau sudah selesai, ada sisanya itu penghasilan. Nah, potong 10%. Tekniknya pasti Tuhan berikan ketika kita punya niat ke sana. Masalahnya punya niat tak? Ya salah manusianya kan, bukan salah Tuhan. Itulah sebabnya ada roti. 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7 mengatakan, roti untuk dimakan, benih untuk ditabur. Nah menabur enggak? Kalau enggak pernah menabur, bagaimana bisa menuai? Kapan panennya? Wong nandure ora. Ya, itu dalam konsep memberi. Kemudian mengelola. Mengelola itu kita harus punya pandangan yang benar. Misalnya saya mau Pak buka supermarket atau minimarket dulu lah. Tahu enggak belinya di mana? Tahu enggak kalau membeli bahan-bahan itu antara cash sama hutang murah yang mana? Dipikir enggak? Kalau belum, ya enggak usah mimpi buka supermarket. Ya, kalau kamu berani bayar cash, harganya pasti lebih murah daripada yang hutang kan. Nah, kemudian cara kerja karyawan gimana? Jam kerjanya seperti apa? Kalau banyak alasan untuk ini, apa tindakannya? Atau hukumnya, aturannya? Dipikir enggak? Kalau belum,
ya ngimpi tinggal ngimpi. Tapi kalau kita memikirkan secara detail harganya begini, mikir enggak karyawan ini perlu di-training, harus ramah, murah senyum, atau diem aja. Orang tanya, enggak tahu, enggak tahu. Nah, kira-kira karyawan seperti itu di-training belum? Belum. Nah, itu kan dipikirkan semua. Itu artinya mengelola dengan bijaksana. Ya, aduh, banyak ya. Tapi karena waktu, saya tidak banyak ngomong. Kesimpulannya aja, Tuhan ingin anak-anaknya mengalami kebebasan dalam keuangan sehingga bisa hidup secara wajar. Kalau tidak wajar, tidak akan Tuhan ajarkan secara wajar. Jadi kalau kebutuhan hidup secara wajar belum, pasti ada yang salah kan? Salah satu salahnya karena tidak menyadari Tuhan itu sumber berkat. Ya, bukan usaha usaha manusia. Susah payah tidak membuat kita kaya, tapi berkat Tuhan. Mengalami ya kebebasan dalam hal keuangan harus memiliki konsep, yaitu menerima semuanya semua dari Tuhan. Ya, kemudian memberi bagian Tuhan dan menabur. Ya, menabur itu saya sudah banyak kali memberi contoh ya. Kemudian mengelola uang dengan baik. Ya, jadi yang penting itu sebetulnya pemahaman menerima, memberi dan mengelola. Yang sudah saya jelaskan. Kalau masih tidak mudeng lagi, tolong diulang lagi khotbahnya ini sampai jelas dari awal. Ya, saya percaya konsep ini sangat menolong ya, untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hal ini. Jangan jadikan uang sebagai tuan, tapi jadikan uang itu sebagai pelayan, karena uang itu adalah pelayan yang baik. Kalau jadikan uang sebagai Tuhan, itu artinya memberhalakan uang. Hidup susah payah pagi siang malam yang dipikir hanya uang aja, itu salah konsep Alkitab menjelaskan. Ya, oleh sebab itu saya percaya kalau dalam konsep mengelola kita tidak mampu, ya Tuhan tidak memaksa. Tapi pasti kita akan hidup secara wajar. Karena kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami sudah menerima bimbingan-Mu lewat kebenaran firman-Mu, khususnya di dalam mengelola uang secara baik. Kerinduan kami sebagai hamba-Mu, tidak ada satu jemaat yang tidak bisa hidup secara wajar, tapi semuanya bisa hidup secara wajar dalam kebutuhan uang. Oleh sebab itu tolong Tuhan, berikan keteguhan hati supaya jemaat memperbaiki konsep tentang uang ini. Menerima, memberi, dan mengelola secara baik dan benar. Sehingga mereka boleh mengalami kehidupan secara wajar dalam hal keuangan. Meteraikan firman-Mu, sehingga firman selalu terngiang-ngiang dalam hati jemaat-Mu. Dan akhirnya hamba mendengar kesaksian bahwa apa yang orang yang setia melakukan firman, maka Tuhan akan memberkati secara wajar. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, kita dengarkan pengumuman. Pengumuman minggu ini adalah sebagai berikut. Pada masa siaga COVID-19, mari saudara tetap menjaga kesehatan. Kita terus membangun kehidupan rohani secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetaplah berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara gereja, Bapak Yusak Hartono, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Demikian pengumuman minggu ini.
Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya akan mendoakan Bapak Ibu, angkat hatimu. Tuhan berkati jemaatmu yang mengikuti dengan setia ibadah online, khususnya dalam konsep kekayaan kerajaan Allah. Bagian yang keempat ini, Tuhan kiranya menolong mereka, memiliki kerinduan untuk mengalami hidup secara wajar, sehingga akhirnya mereka mengakui bahwa firman Tuhan itu ya dan amin adanya. Berkati usaha pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, berkati kesehatan mereka, sehingga tidak ada jemaat yang tidak kekurangan dan yang sakit Tuhan sembuhkan, dan akhirnya semuanya boleh melihat keindahan hidup di dalam Kristus. Sekarang jemaat terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan tentunya pertolongan Roh Kudus yang akan menolong hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.